Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatmawati. Saya akan menyampaikan laporan kasus saya yang bertema waham. Pengkajian 1. Identitas klien. Inisial Nyonya A, umur 22 tahun. 2. Alasan masuk: sering menyendiri, kontak mata kurang, sering ketawa sendiri. Nyonya A merasa penyanyi terkenal akan sering sekali nyanyi lagu dan tampak menari-nari. 3. Faktor predisposisi. 1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu. Pengobatan sebelumnya kurang berhasil. Tidak ada masalah keperawatan. 3. Tidak ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Hubungan keluarga: tidak ada anggota keluarga yang gangguan jiwa. Gejala: tidak ada gejala karena tidak ada yang gangguan jiwa. Riwayat pengobatan: tidak ada riwayat pengobatan. Tidak ada masalah keperawatan. 4. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Klien mengatakan tidak pernah mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan. Tidak ada masalah keperawatan. Fisik: tanda vital: tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Ukuran: tinggi badan 155 cm, berat badan 50 kg. Keluhan fisik: tidak ada. Penjelasannya: klien tidak ada masalah fisik. Masalah keperawatan: tidak ada masalah keperawatan. 5. Fisikososial. 1. Genogram. Penjelasannya: Nyonya A anak kedua dari 3 bersaudara. Nyonya A tinggal bersama kedua orang tua dan belum menikah. Dari seluruh anggota keluarga tidak memiliki penyakit yang kronis. Masalah keperawatan: tidak ada. 2. Konsep diri. 1. Gambaran diri. Klien mengatakan ia menyukai seluruh bagian tubuhnya dan tidak ada bagian tubuh yang tidak disukainya. 2. Identitas. Klien mengetahui dirinya seorang perempuan dan dapat menyebutkan nama, alamat, dan nama orang tuanya. 3. Peran. Klien berperan sebagai anak kandung. 4. Ideal diri. Klien berharap ia dapat segera pulang dari rumah sakit jiwa dan berharap agar selalu sehat. 5. Harga diri. Klien selalu menyendiri. Klien merasa malu ketika berhadapan langsung dengan orang lain. Masalah keperawatan: harga diri rendah. 3. Hubungan sosial. 1. Orang yang berarti. Klien mengatakan bahwa dekat dengan ibunya. 2. Peran serta dalam kegiatan kelompok atau masyarakat. Klien jarang sekali mengikuti kegiatan bersama teman-temannya dan jarang sekali ikut berinteraksi dengan tetangga. 3. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Klien merasa diperhatikan oleh keluarganya dan sering dijenguk keluarganya. Masalah keperawatannya: tidak ada masalah keperawatan. 4. Spiritual. 1. Nilai dan keyakinan. Klien menganut agama Islam dan yakin bahwa Allah itu ada. 2. Kegiatan ibadah. Selalu mengikuti dan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tidak ada masalah keperawatan. Status mental. 1. Penampilan tidak rapi. Penjelasannya: rambut klien tampak kusut, gigi kuning, dan kuku hitam. Masalah keperawatan: defisit perawatan diri. 2. Pembicaraan. Penjelasannya: klien tidak mau memulai pembicaraan. Kadang-kadang membisu, kadang-kadang tidak nyambung pertanyaan perawat. Masalah keperawatan: kerusakan komunikasi verbal. 3. Aktivitas motorik lesu. Penjelasannya: klien tampak lesu saat diajak aktivitas dan lebih banyak diam. Masalah keperawatan: tidak ada. Alam perasaan. Penjelasannya: gembira berlebihan karena merasa penyanyi terkenal dan sering sekali nyanyi lagu dan tampak sekali menari-nari. Waham kebesaran. 5. Efek datar. Penjelasannya: tidak ada ekspresi, tidak ada masalah keperawatan. Interaksi selama wawancara. Defensif.
Penjelasannya selalu mempertahankan pendapatnya. Masalah pendapat dan gangguan komunikasi verbal. 7. Persepsi. Penjelasannya selalu timbul ide-ide baru dari dirinya sendiri. Masalah keperawatan tidak ada. 8. Proses pikir. Sirkumstansial. Penjelasannya menyampaikan yang berbelit-belit. Masalah keperawatan tidak ada. Dan isi pikiran. Ide yang terkait waham kebesaran. Penjelasannya, klien merasa dirinya adalah seorang penyanyi terkenal, seringkali nyanyi lagu dan tampak menari-nari. Masalah keperawatan, waham kebesaran. Tingkat kesadaran. Penjelasannya, klien sadar penuh mengalami disorientasi waktu. Pasien tidak mengetahui hari dan tanggal. Masalah keperawatan tidak ada. Memori. Penjelasannya, klien mampu mengingat kejadian yang terjadi dalam hidupnya yang pernah dialami. Masalah keperawatan. Tingkat konsentrasi dan berhitung. Penjelasannya, klien mampu berkonsentrasi terhadap topik pembicaraan selama pembicaraan. Masalah keperawatan tidak ada. 13. Kemampuan penilaian. Gangguan ringan. Penjelasannya, klien dapat mengambil keputusan secara mandiri, namun terkadang ia meminta bantu kepada orang lain. Tidak ada masalah keperawatan. Daya tarik diri. Mengingkari penyakit yang diderita. Penjelasannya, klien mengatakan merasa sehat dan tidak ada penyakit derita yang diderita. Tidak ada masalah keperawatan. 7. Kebutuhan persiapan pulang. 1. Makanan. Bantuan minimal. 2. BAB atau BAK. Bantuan minimal. Penjelasannya, frekuensi makan 2 kali sehari, BAB 1 kali sehari, BAK 4 kali per hari tanpa bantuan. Masalah keperawatan tidak ada. 3. Mandi. Bantuan minimal. 4. Berpakaian berhias. Bantuan minimal. Istirahat dan tidur. Tidur siang lama jam 1 sampai jam 3 sore. Tidur malam jam 8 sampai jam 5 pagi. Penggunaan obat. Bantuan minimal. 7. Pemberian kesehatan. Perawatan lanjut, iya. Perawatan berhitung, iya. Kegiatan di dalam rumah tidak ada. Kegiatan di luar rumah tidak ada. Penjelasan, mandi dan berpakaian tanpa bantuan. Tidak ada gangguan pola tidur. Tidak ada bantuan. Tidak ada kegiatan di rumah, tidak ada. Tidak ada kegiatan di luar rumah. Masalah keperawatan tidak ada. 8. Mekanisme coping. Tidak ada masalah keperawatan. 9. Masalah psikososial dan lingkungan. Tidak ada masalah keperawatan. Kemudian 10. Pengetahuan kurang tentang penyakit yang jiwa. Masalah keperawatan, kurang pengetahuan. 11. Aspek medik. Diagnosa medik, waham kebesaran. Terapi medik, kompromazine 2 kali 100 mg, artan 2 kali 2 mg, haloperidol 2 kali 5 mg. Analisis data. 1. DS. Klien mengatakan dia seorang penyanyi terkenal, sesekali nyanyi lagu dan tampak menari-nari. DO. Klien mengatakan hal yang berbeda dengan kenyataan secara berulang. Masalah keperawatan, waham kebesaran. 2. DS. Klien selalu menyendiri. Klien merasa malu ketika berhadapan langsung dengan orang lain. DO. Tidak percaya diri. Kontak mata kurang. Masalah keperawatan, harga diri rendah. 3. DS. Klien diam dan tidak mau berkomunikasi terlebih dahulu. DO. Klien tidak mampu memulai pembicaraan bila tidak dimulai duluan. Kadang-kadang membisu. Klien sering tidak menyambung dengan pertanyaan klien. Gangguan komunikasi. Masalah keperawatan, gangguan komunikasi verbal. 4. DS. Klien mandi hanya 1 kali sehari, kadang mandi di pagi hari saja dan jarang sikat gigi dan keramas. DO. Rambut klien tampak kusut, gigi kuning, kuku klien hitam dan panjang. Masalah keperawatan, defisit perawatan diri. Pohon masalah.
Kerusakan komunikasi verbal mengakibatkan harga diri rendah, mengakibatkan gangguan proses pikir, waham, mengakibatkan defisit perawatan diri. Prioritas masalah, waham kebesaran, diagnosa keperawatan, waham kebesaran berhubungan dengan perubahan proses pikir, waham kebesaran. Rencana tindakan keperawatan, diagnosa keperawatan, waham kebesaran. Tujuan klien dapat berkomunikasi dengan baik dengan benar. Tuk 1, klien dapat membina dan mempertahankan hubungan saling percaya. Kriteria evaluasi: 1. Klien dapat menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat. 2. Ekspresi wajah bersahabat. 3. Menunjukkan rasa senang. 4. Ada kontak mata. 5. Mau berjabat tangan. 6. Mau menyebutkan nama. 7. Mau menjawab salam. 8. Mau duduk berdampingan dengan perawat. 9. Bersedia mengungkapkan masalah yang dihadapi. Intervensi: 1. Bina hubungan saling percaya dengan menerapkan prinsip komunikasi terapeutik. 1. Sapa klien dengan ramah secara verbal dan non-verbal. 2. Perkenalkan diri secara sopan. 3. Tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai klien. 4. Jelaskan tujuan pertemuan. 5. Ciptakan lingkungan yang tenang. 6. Kontrak waktu yang jelas, tempat dan waktu yang tepat. 7. Menepati waktu. 2. Jangan menunggak dan membantah waham klien. 1. Katakan perawat menerima klien. Saya menerima keyakinan Anda dan ekspresi menerima. 2. Katakan perawat tidak mendukung disertai ekspresi ragu dan empati. Tidak membicarakan waham klien, meyakinkan klien berada di dalam. 3. Yakinkan klien berada dalam keadaan aman dan terlindungi. 4. Tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan klien dan memerlukan waktu tenang. 5. Atur situasi agar tidak mempunyai waktu untuk menggunakan wahamnya. Tuk 4. Klien dapat berhubungan dengan realitas. Kriteria evaluasi: klien dapat berbicara dengan realitas. Klien mengikuti terapi aktivitas kelompok. Intervensi: 1. Berbicara dengan klien dengan konteks realitas diri, orang lain, tempat, dan waktu. 2. Sertakan klien dalam terapi aktivitas kelompok atau orientasi realitas. 3. Berikan pujian setiap kegiatan positif yang terkait. Tuk 5. Klien dapat dukungan dari keluarga. Kriteria evaluasi: keluarga dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. 2. Keluarga dapat menyebutkan pengertian, tanda, dan tindakan untuk merawat klien waham. Intervensi: 1. Diskusikan dengan keluarga tentang gejala waham, cara merawat, lingkungan keluarga, follow up, dan obat. 2. Anjurkan keluarga melaksanakan dengan bantuan perawat. Tuk 6. Klien menggunakan dengan benar. Kriteria evaluasi: 1. Klien dapat menyebutkan manfaat, efek samping, dan dosis obat. 2. Klien dapat mendemonstrasikan penggunaan obat dengan benar. 3. Klien dapat memahami akibat berhenti mengonsumsi obat tanpa konsultasi. 4. Klien dapat menyebutkan prinsip 5 benar penggunaan obat. Intervensi: 1. Diskusikan dengan klien dan keluarga tentang obat, dosis, dan efek samping obat dan akibat penghentian. 2. Diskusikan perasaan klien setelah minum obat. 3. Bantu klien menggunakan obat dengan prinsip 5 benar nama, pasien, obat, dosis, dan cara. Catatan keperawatan kesehatan jiwa. Tuk 1. Salam terapeutik. Selamat siang, Bu. Perkenalan diri, kemudian berjabat tangan, duduk bersebelahan, membuat kontrak waktu, menunjukkan sikap empati. Evaluasi: S. Nama saya A, saya suka dipanggil A. O. Suara pelan, bicara spontan, ekspresi tenang. A. Setiap hubungan saling percaya. P. Pertemuan berikutnya mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Tuk 2. Salam terapeutik. 1. Beri
kontrak, topik, waktu, dan tempat. Apakah Ibu masih ingat pertemuan kita yang kemarin? Pertemuan sekarang kita akan membahas apa? 2. Mengevaluasi kemampuan untuk 1. 3. Membantu klien identifikasi kemampuan yang dimiliki. Evaluasi. S. Saya seorang penyanyi terkenal dan tampak menari-nari. O. Bicara spontan, pelan, ekspresi tenang, kontak mata lama. A. Waham klien telah mengidentifikasi apakah kemampuan klien. P. Pertemuan selanjutnya menjelaskan kebutuhan klien, kemampuan kebutuhan klien. Untuk 3. Apa contoh percaya yang telah Ibu raih? 1. Mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya untuk bercerita. 2. Memberi pujian kepada klien atas ungkapan selama interaksi. Bagus Ibu sudah banyak bercerita tentang diri Ibu. 3. Menyimpulkan penyampaian salam selama interaksi. 4. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu adalah seorang penyanyi. Ibu adalah orang yang hebat, hanya saja menyanyi belum waktunya. Dan jadi istirahat menunggu di sini. 5. Mengakhiri pertemuan. Baik Bu, mengakhiri pertemuan. Baik Bu, pertemuan kita cukup sampai di sini. Besok kita bertemu lagi pada pukul 9. Kita akan bicara mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Evaluasi. S. Klien mengatakan saya seorang penyanyi terkenal. O. Emosi sedikit meningkat, suara pelan, kontak mata kurang. A. Telah dapat mengidentifikasi kebutuhan klien. P. Pertemuan berikutnya berhubungan dengan realitas. Untuk 4. 1. Selamat pagi Bu, apakah hari ini Ibu sudah olahraga? 2. Mengingat kontrak, apakah Ibu masih ingat kita akan membicarakan apa? 3. Sekarang tolong Ibu jelaskan apa kebutuhan Ibu yang tidak terpenuhi. 4. Menjelaskan kepada klien bahwa kita tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang di luar kemampuan. 5. Menganjurkan klien untuk melakukan aktivitas bermanfaat dan tidak ada waktu untuk wahamnya. 6. Besok kita bertemu lagi untuk bercerita lagi. Evaluasi. S. Klien bercerita bahwa ia dulu seorang penyanyi terkenal. O. Semangat, kontak mata, banyak bicara tentang masa lalunya. A. Klien belum dapat berhubungan realitas dan perlu ditingkatkan lagi. P. Pertemuan selanjutnya intervensi meningkat. Untuk 5. 1. Selamat pagi Ibu, kelihatan sudah rapi sekali. 2. Ibu masih ingat kontrak kemarin. 3. Mengajak klien bercerita tentang keadaan yang realitas pada hari ini. 4. Menganjurkan klien untuk bermain dan bergabung bersama teman-teman klien yang lainnya. 5. Memberikan pujian terhadap tindakan yang dilakukan klien. 6. Ibu masih ingat apa-apa saja yang sudah kita bicarakan sesuai kontrak. 7. Mengobservasi responden verbal dan non-verbal saat ini. 8. Mendiskusikan dengan klien macam-macam obat yang diminum. Evaluasi. S. Klien mengatakan sudah tahu bentuk dan nama obatnya. O. Memperlihatkan obatnya yang diminum. A. Klien dapat berhubungan dengan realitas. P. Intervensi meningkat. Baiklah, itu tadi video laporan kasus saya yang bertema waham. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.